Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini, sesuai judulnya, saya akan menjelaskan secara singkat dan sederhana saja mengenai bagaimana prinsip kerja dari sebuah pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau yang biasa disingkat dengan nama PLTMH. Nah, dalam video ini saya akan jelaskan bagaimana sebuah pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini akan bisa menghasilkan atau membangkitkan sebuah energi listrik. Jadi langsung saja. Jadi ini adalah salah satu contoh penerapan PLTMH ya. Saya langsung saja. Sebelum kita lanjut tentang prinsip kerjanya, perlu kita ketahui dulu apa itu PLTMH. Jadi PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro merupakan salah satu jenis pembangkit yang menggunakan air atau tenaga air sebagai fluida kerjanya atau sebagai bahan yang digunakan untuk dapat menghasilkan energi listrik. Dikatakan mikrohidro karena memang kapasitas dari PLTMH ini sendiri di bawah 100 kW atau 100 kW. Jadi untuk sederhananya, pada prinsip kerjanya itu PLTMH ini memanfaatkan yang namanya beda ketinggiannya. Jadi dia memanfaatkan yang namanya beda ketinggian atau head. Dia memanfaatkan head ini. Dan juga jumlah debit air atau yang istilahnya semacam laju aliran air ya, lajunya seperti ini, laju aliran air per detiknya yang ada pada aliran sumber air. Jadi dari sini semacam sumbernya ya, dari sumber sini air akan dialirkan menuju yang namanya rumah pembangkit. Nah di sini. Nah jadi yang paling memang mempengaruhi PLTMH ini sendiri yaitu head ya atau ketinggian dan juga debit air. Semakin besar debit air dan juga semakin tinggi ketinggiannya, maka daya yang bisa dibangkitkan juga itu semakin besar. Jadi aliran air nanti ini yang akan memotor purus turbinnya di rumah pembangkit. Nah, turbin ini yang akan nanti menghasilkan yang namanya energi mekanik. Yang nanti energi mekanik ini yang akan dikonversi oleh generator untuk menghasilkan sebuah energi listrik. Nah, untuk daya yang terbangkitkan sendiri itu dapat dihitung dengan rumus Rho atau massa jenis air, nilainya 1000 kg per meter kubik, dikali dengan gravitasi, dikali dengan debit air, dikali dengan ketinggian, beda ketinggian muka air atas dan bawah dari sini sampai di sini, dan juga dikali dengan efisiensi sistem dalam bentuk persen. Nah, untuk kelebihan PLTMH sendiri, kenapa PLTMH ini cocok atau sangat bagus? Yang pertama itu sumber energi terbarukan, melimpah dan bebas polusi. Karena memang di sini sumber energi atau yang fluida yang kita gunakan yaitu air, sehingga memang air selalu melimpah dan bebas polusi dan juga yang pastinya terbarukan. Kemudian dia memiliki efisiensi yang tinggi karena di sini dia tidak hanya faktor yang mempengaruhi PLTMH ini bisa optimal itu hanya sedikit. Kemudian biaya operasi relatif murah karena memang di sini dia bertipe mikro, jadi hanya sedikit komponen atau bahan yang digunakan. Kemudian sesuai untuk daerah-daerah terpencil yang memang tidak terjangkau oleh jaringan listrik. Jadi PLTMH ini memang cocok kita gunakan di sebuah daerah yang memang daerah-daerah terpencil. Oke, kita lanjut. Jadi faktor utama seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama itu namanya debit aliran. Jadi debit aliran adalah semacam laju air
yang melewati suatu penampang melintang sungai per satuan waktu. Dengan rumus debit aliran itu sama dengan luas penampang. Jadi luas penampang itu seperti ini ya. Luas penampang itu seperti ini. Jadi kita hitung nanti dia dalam satuan persegi. Kemudian dikali dengan kecepatan aliran. Jadi kecepatan aliran dari sini sampai ke sini itu kita hitung. Nah, kemudian kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu turbin air. Jadi turbin air adalah turbin yang menggunakan air sebagai fluidanya atau fluida kerjanya. Di dalam turbin ini sendiri energi kinetik air akan diubah menjadi yang namanya energi mekanik. Nah, untuk menghitung energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan persamaan listrik atau daya listrik dikali dengan tegangan dikali dengan arus atau dalam satuan volt dan juga ampere. Nah, kita lihat untuk jenis-jenis turbin sendiri. Yang pertama itu dibagi dalam dua kelompok ya. Yang pertama berdasarkan segi perubahan momentum fluida kerjanya. Jadi turbin air itu dibedakan dalam dua golongan utama, yaitu turbin impuls. Jadi turbin impuls ini merupakan turbin yang memiliki tekanan sama pada setiap sudut-sudut geraknya atau radarnya. Contoh dari turbin impuls sendiri itu ada bernama turbin Pelton. Jadi ini yang disebut sebagai turbin Pelton, bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua ada turbin turbo seperti ini, hampir sama dengan turbin Pelton. Jadi di sini hanya bedanya pada runnernya saja. Dan yang terakhir dinamakan turbin cross flow ya. Di bentuk turbin cross flow itu seperti ini. Jadi dia arah putarannya itu, jadi arah putaran dari turbin cross flow ini seperti ini. Atau juga bisa seperti ini, tergantung dari pemasangan kitanya seperti bagaimana. Kemudian untuk jenis turbin berdasarkan perubahan momentum yang kedua disebut turbin reaksi. Jadi turbin reaksi ini pada sudut pada turbin reaksi ini mempunyai profil atau bentuk khusus yang memang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan air selama melalui sudut. Jadi runner turbin reaksi ini sebelumnya tercelup dalam air, artinya bahwa memang hampir semua sudut-sudutnya atau turbinnya ini sendiri berada dalam air. Nah, contohnya itu sendiri ada yang dinamakan turbin Francis. Jadi seperti ini bentuk turbin Francis. Jadi arah aliran air itu seperti ini ya. Dia berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, di situ dia akan memutar turbin ini ya. Turbinnya seperti ini bentuknya. Kemudian turbin yang kedua bernama turbin Kaplan. Jadi bentuk turbin Kaplan seperti ini. Ini turbin Kaplannya seperti ini. Dia konekkan dengan atau dihubungkan dengan generator. Jadi di sini water flow atau arah alirannya yang nanti akan memutar turbin ini. Kemudian lanjut jenis berikutnya yang atau untuk bentuk golongan berikutnya itu berdasarkan arah aliran tembak fluida atau arah aliran air pendorong. Jadi maksudnya arah aliran pendorong itu di mana tempat atau arah air ini nanti akan menghantam turbinnya. Nah, untuk jenis turbin ini sendiri terbagi dalam tiga, yaitu ada disebut turbin overshoot. Nah, seperti ini turbin overshoot. Jadi adalah tipe turbin air yang aliran air pendorongnya itu menabrak sudut pada bagian atasnya. Di tipe ini cocok dipasang pada peranan dangkal dan daerah rangka. Jadi dia seperti ini ya. Jadi di sini arah aliran airnya. Nah, dia ini akan menabrak sudut-sudut turbin ini pada bagian atas turbin, sehingga nanti turbin ini akan berputar seperti ini ya. Seperti ini.
Ini adalah bentuk turbin overshoot. Nah, kemudian untuk turbin yang kedua dinamakan turbin undershoot. Sesuai namanya, jadi turbin ini yang adalah turbin air yang aliran air pendorongnya itu menabrak sudu atau runnernya itu pada bagian bawah turbin. Bisa lihat sendiri, jadi sini ini adalah aliran airnya. Nah, nantinya ini dia yang menabrak bagian bawah dari turbin ini atau sudunya, sehingga nanti arah turbin ini akan berputar seperti ini ya. Nah, arah alirannya itu akan berputar seperti itu. Kemudian kita lanjut ke turbin yang terakhir, yaitu bernama breadshot. Jadi turbin ini adalah tipe turbin yang aliran air pendorongnya itu menabrak sudu pada bagian tengah turbin. Jadi dia mendorong pada bagian sini ya, langsung pada bagian tengahnya. Jadi di ini bisa ada dua kemungkinan. Jadi dia bisa arah turbinnya itu bisa bergerak ke atas, atau juga bisa dia bergerak ke arah bawah seperti itu. Jadi dia seperti ini untuk bagaimana cara kerjanya dan bagaimana dia berputar. Oke, untuk faktor yang terakhir yaitu generator. Jadi generator ini, jadi ini ya yang warna merah ini adalah generator. Jadi generator merupakan alat yang mengubah energi mekanik menjadi sebuah energi listrik. Jadi energi listrik ini dihasilkan dari medan magnet yang terjadi dalam rotor dan juga statornya. Jadi semakin besar putaran generator, maka semakin besar juga energi listrik yang bisa dibangkitkan ya. Jadi generator merupakan salah satu mesin listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Jadi generator ini terbagi atas dua bagian. Jadi ada yang dinamakan kumparan jangkar dan kumparan medan yang ditempatkan pada stator dan rotor. Jadi stator itu merupakan bagian yang hanya diam, sedangkan rotor yang merupakan bagian yang bergerak. Jadi ini merupakan contoh sederhana dari pengaplikasian generator. Jadi dia dikapel dengan turbin, yaitu turbinnya di sini dia dikapel dengan sebuah puli, dan nanti saat turbinnya bergerak maka dia juga akan menggerakkan generator. Jadi kita lanjut. Nah, kita langsung saja masuk ke alur kerja atau bagaimana prinsip kerja dari PLTMH ini sendiri. Nah, dari gambar sini, jadi ini adalah salah satu contoh konstruksi dari sebuah PLTMH, mulai dari sumber sampai ke pembangkitan. Jadi di sini jadi saya urutkan ya, dari pertama yaitu dari sungai atau sumber air. Jadi di sini sumber air. Dia pertama dari situ. Kemudian setelah sumber air ini akan dibendung oleh sebuah bendungan. Nah, air yang telah dibendung ini nantinya akan dibawa atau dialirkan menuju saluran pembawa. Jadi ini adalah saluran pembawa ya, dari sepanjang sini, dari sini sampai sini itu disebut saluran pembawa. Air yang sudah dibendung akan dibawa oleh saluran pembawa. Nah, dari saluran pembawa ini dia akan menuju yang namanya bak penenang. Jadi ini adalah bak penenang atau semacam tempat ya, atau media untuk menampung aliran air yang dibawa oleh saluran pembawa. Dari bak penenang itu akan menuju pipa penstock. Nah, dari pipa penstock ini akan masuk ke dalam powerhouse. Dari dalam powerhouse ini ada turbin, ada generator, dan ada juga panel listrik. Jadi 3 komponen itu merupakan komponen dasar dari dalam sebuah rumah pembangkit atau powerhouse. Nah, di dalam powerhouse itu ada saluran pembuangan.
Jadi ini merupakan pipa pembuangan, saluran pembuangan tempat membuang air yang telah memutar turbin. Dari powerhouse inilah nanti dia akan menghasilkan yang namanya energi listrik, dan energi listrik ini nantinya akan disalurkan menuju jaringan distribusi, dan jaringan distribusi ini akan mengirim listrik ke konsumen. Nah, saya akan jelaskan satu-satu tentang pertama itu sumber air. Jadi sumber energi atau air dari PLTMA itu sendiri sebenarnya berupa tenaga air yang berasal dari aliran sungai, bukan hanya aliran sungai, bisa juga dari air terjun ataupun juga dari aliran air lainnya yang memiliki debit air dan ketinggian yang cukup untuk membangkitkan suatu energi listrik. Nah, aliran air ini yang akan nanti dibendung. Di bendungan, jadi ini adalah di sini di bendungnya. Jadi ini adalah arah aliran airnya. Yang di sini dia dibendung. Jadi aliran air dari sungai atau sumber tadi kemudian akan dibendung di sini. Dan selanjutnya setelah dibendung, airnya ini akan disalurkan ke atau dialirkan ke saluran pembawah. Kita lanjut. Nah, di saluran pembawa ini adalah saluran pembawa. Jadi di sini tadi dia adalah bendungannya, air yang sudah bendung, kemudian air yang sudah bendung ini akan dialirkan ke saluran pembawa. Nah, saluran pembawa ini berfungsi untuk mempertahankan atau menstabilkan debit air. Selain itu juga dia itu fungsinya untuk mengalirkan atau membawa air dari bendungan tadi menuju ke yang namanya bak penenang atau forebay. Nah, jadi bak penenang, jadi ini tadi adalah saluran pembawanya. Nah, dia akan masuk ke bak penenang atau forebay. Nah, di bak penenang ini debit airnya itu akan distabilkan dan juga ditenangkan. Jadi sebelum dia masuk ke pipa penstock. Jadi ini adalah pipa penstocknya. Nah, sebelum masuk ke pipa penstock, air ini atau debit air ini akan ditenangkan dulu atau dikontrol. Nah, selain dikontrol, di forebay ini juga aliran air ini akan disaring ya. Jadi di sini terdapat saringan di sini atau di sini juga bisa. Dia terdapat saringan di situ untuk menyaring partikel-partikel padat agar nanti tidak masuk ke dalam turbin. Dan kita lanjut. Nah, di pipa penstock ini atau pipa pesat, jadi setelah dari bak penenang, di sini bak penenangnya tadi. Setelah dari bak penenang, air akan disalurkan menuju turbin yang ada di powerhouse. Jadi ini adalah powerhouse-nya. Nah, di sini ada turbinnya harusnya. Jadi jadi air dari bak penenang ini akan dialirkan menuju turbin melalui sebuah saluran yang disebut penstock. Jadi ini adalah penstock. Nah, selain berfungsi sebagai saluran pembawa, penstock ini juga berfungsi untuk mengurangi turbulensi dari aliran air dari bak penenang sebelum masuk ke turbin, sehingga nanti turbulensi bisa dikurangi dan nanti turbin bisa berputar dengan optimal. Nah, kita lanjut. Nah, di rumah pembangkit atau powerhouse, aliran air tadi kemudian akan memutar turbin sehingga jadi inilah turbinnya yang berwarna kuning. Jadi aliran air tadi akan memutar turbin sehingga menghasilkan yang namanya energi mekanik. Jadi di sini dia berputar ya, dia menghasilkan energi mekanik. Dari sini penstocknya masuk ke sini ke turbin. Nah, poros turbin yang berputar ini terhubung dengan generator. Jadi ini yang warna biru adalah generatornya. Dia terhubung dan dihubungkan dengan menggunakan puli ataupun komponen lain yang mendukung untuk membuka. Jadi ini adalah pulinya. Jadi dia menghubungkan nanti
turbin dengan generator, sehingga nanti energi mekanik yang telah dihasilkan oleh turbin ini akan dikonversi oleh generator menjadi sebuah energi listrik. Dan nantinya energi listrik yang dihasilkan generator ini akan menuju yang namanya panel kontrol. Ini panel kontrol. Nah, kita lanjut ke saluran pembuangan. Jadi sebenarnya saluran pembuangan ini merupakan tempat di mana air yang telah memutar turbin tadi akan dibuang atau dilirkan kembali ke sungai ataupun digunakan untuk keperluan lainnya. Jadi air yang sudah memutar turbin tadi di dalam sini, dia itu nanti akan disalurkan kembali ke sungai ataupun digunakan untuk keperluannya. Jadi saluran pembuangan ini atau disebut juga Taylor race ya. Oke, kemudian lanjut. Ya, tadi kita kembali ke generator. Jadi generator yang sudah menghasilkan energi listrik tadi itu dia akan dibawa atau dialirkan menuju panel kontrol. Dia akan dibawa ke panel kontrol di sini. Nah, di panel kontrol inilah baik itu frekuensi listrik yang dihasilkan maupun tegangan dan arusnya itu akan dikontrol atau diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan sebelum dia disalurkan ke jaringan distribusi. Jadi sebelum disalurkan itu perlu diatur karena di sini energi listrik yang dihasilkan generator itu tidak menentu. Dia itu tidak menentu, jadi makanya perlu dia menuju panel kontrol terlebih dahulu supaya di panel kontrol ini dia bisa diatur dulu frekuensi, tegangan, dan arusnya. Jadi dalam sini ada baik itu current trafo maupun potential trafo. Nah, di dalam sini ada yang nantinya akan mengatur frekuensi, tegangan, dan arusnya. Nah, setelah dia dikontrol, atau energi listriknya sudah diatur, maka yang terakhir adalah energi listriknya ini akan disalurkan menuju jaringan distribusi. Nah, jaringan distribusi ini yang akan menyalurkan energi listrik yang telah dibangkitkan PLTMA ini menuju konsumen. Jadi energi listrik yang sudah dihasilkan akan dibawa ke jaringan distribusi. Nah, jaringan distribusi ini yang akan nanti menyalurkan energi listrik ke konsumen ya, baik ke konsumen 1, konsumen 2, ataupun konsumen 3. Jadi seperti itu untuk bagaimana prinsip kerja dari pembangkitan ataupun alur pembangkitan sebuah energi listrik pada sebuah PLTMA atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi saya uraikan, jadi dari sini aliran sungai atau sumber air di Bandung, dia di Bandung di sini, kemudian dibawa ke saluran pembawa. Nah, di saluran pembawa ini akan menuju yang namanya di sini ada bak penenang. Nah, kemudian air yang limpah atau air yang berlebih akan disalurkan atau dibuang menuju saluran di sini ya. Jadi dia di sini ada saluran di sini akan dibuang apabila di 4W ini terlalu penuh airnya. Nah, di 4W ini nanti akan ada penstock yang disalurkan ke penstock, kemudian disalurkan menuju powerhouse. Nah, di powerhouse inilah nanti akan ada turbin yang akan mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik. Nah, dan di energi mekanik ini yang akan dikonversi oleh generator nantinya untuk menghasilkan sebuah energi listrik. Nah, seperti itu untuk bagaimana prinsip kerja dari pembangkitan PLTMA atau pembangkit listrik tenaga mikro secara sederhananya seperti itu. Jadi sekian dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang baik atau keliru,
kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.